Tak kenal maka tak sayang, salah. Yang kenal aja belum tentu sayang. Gimana nggak kenal? Yang kenal maka ta'aruf. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Erina Murdinata, aku biasa dipanggil Erin. Pada sore hari ini, aku yang akan mengarahkan teman-teman untuk kita diskusi, sharing terhadap untuk membuka lembaran baru di 2023 bersama Ustadz Bari. Oke, kita langsung panggil aja kali ya Ustadznya. Mana nih Ustadznya? Yang imut-imut. Aduh, imut-imut. Mana ya? Ustadz Bari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas suaranya? Alhamdulillah jelas Ustadz. Oke. Sehat, Rin? Alhamdulillah sehat banget Ustadz, Masya Allah. Keren banget ini. Seperti ngisi kajian nasional. Bener sih nasional, Masya Allah. Lagi di mana Ustadz BTW ini? Lagi di rumah aja ya. Ya Allah, sedih amat. Nggak kemana-mana nih ceritanya. Nggak sedih lah, karena ditemenin istri aneh. Wih, jangan, ingat, jangan cemburu. Jangan dengki, jangan iri, jangan dengki. Dia udah punya istri, kita belum. Sabar. Oke, teman-teman semua harus sabar. Saya WK. Sabar. Emang sombong begitu Ustadznya? Enggak. Ustadznya nggak sombong. Dia ingin memamerkan kebahagiaan setelah menikah. Asik. Loh, ini bukan mamerin, namanya tahadus bin ni'mah, ya kan? Masya Allah. Apaan tuh? Fahadith, ya kan? Dan dengan nikmat Allah lah engkau bercakap-cakap, ya kan? Ya siapa tahu menginspirasi antum, ya kan? Ya, menginspirasi buat nikah gitu. Bener-bener lah Ustadz ya. Siap. Oke, teman-teman. Sebelumnya, jangan lupa follow @jovisa.id dan juga @barialmuti. A-nya 2 kali karena Ustadz Bari ini nggak bisa diduain. Jadi A-nya udah 2 duluan dia. Jadi @jovisa.id dan @barialmuti. A-nya 2 kali ya. Saya kasih tahu lagi, dia nggak bisa diduain, jadi namanya udah langsung 2 tuh. A-nya di Instagram. Kalau misalkan teman-teman yang bagus, interaktif, aku bakalan ngasih saldo GoPay untuk teman-teman semua, untuk 2 orang aja nih. Makanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan menyebarkan dakwah kita pada pada sore hari ini. Saya malam mulu nih Ustadz nih, mulut saya kebiasaan ngisi malam, jadi malam mulu ngomongnya. Oke. Sebelumnya Ustadz, boleh nih Ustadz nih, kan tak kenal maka ta'aruf. Coba dong Ustadz, perkenalkan dulu sama teman-teman Sobat Jovisa semua yang hadir pada kajian sore hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuh. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam, bi tahiyyati ahli al-jannah, bi tahiyyati ahli al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa Rin? Kayaknya Ane udah berapa kali kan ngisi di Jovisa, kan udah pada kenal lah. Asik. Ada member-member baru nih Ustadz nih. Ada member baru. Coba dong kasih tahu dong, spill harga kacamata. Salah. Spill nama Ustadz maksudnya. Nama panjang Ana Abdul Bari Al-Muti. Ana tinggal di Depok. Aktivitas sekarang mengelola lembaga aja. Ana bikin lembaga namanya Hamasa Quran Foundation. Kalau mau lihat di Instagram ada namanya @hkf.id. Terus Ana juga aktif di KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Terus apa lagi ya? Terus juga nih ada nih dari tadi yang ngechat Muhammad Rafiq Isnaini. Kepoin guys, itu siapa itu? Halo, assalamualaikum. Oke, terus apa lagi nih Ustadz nih? Apa perkenalannya nanti aja? Cukup sampai situ. Ngobrol aja, jangan ajarin. Oke, takut ada yang ngorek-ngorek nanti Teh Dina cemburu. Nggak boleh begitu, Ustadz. Ntar Teh Dina cemburu, gue yang diomelin. Nggak boleh. Maaf, Ustadz. Ya. Oke, Sobat Jovisa semua, jangan lupa ya follow @jovisa.id dan @bari hanya 2 kali Almuti. Dan jangan teman-teman ingat, Ustadz kita udah nikah. Jangan digangguin dulu nih awat-awat. Tutup matanya, jangan. Apalagi yang cowok-cowok, jangan ngelirik-ngelirik. Jangan, nanti LGBT. Oke nih teman-teman, kita tuh bakalan ngebahas tentang muhasabah. Ya. Kemarin teman-teman, gini Ustadz, kemarin tuh sempat ramai banget di grup Jovisa, di komunitas dari grup 1 sampai grup 6. Mereka tuh pada ada yang galau, bahkan tuh sempat
ada yang galau karena memendam perasaan 7 tahun, terus juga ada yang gara-gara merasa dirinya itu banyak dosanya gitu. Ustadz penuh pahala, saya penuh dosa gitu. Enggak, canda. Banyak sekali ya sebenarnya teman-teman di sini tuh keluh kesahnya tuh banyak Ustadz nih. Sebentar, karena banyak banget. Mungkin teman-teman mau undang teman soalnya undang. Nggak apa-apa. Boleh sayang, kamu Taina, boleh undang. Oke teman-teman, karena aku juga di sini lupa nih, karena banyak banget pertanyaan buat Ustadz. Canda. Jangan, kalau kita bilang banyak, ntar dia nggak mau ngisi lagi di Jovisa. Banyak pertanyaan. Terus juga teman-teman, boleh banget, linknya ada di grup komunitas. Kalau untuk teman-teman, ingat ya, sebelum aku mulai nih, surga itu sangat luas, saking luasnya kita nggak mungkin tuh sendirian di surga. Nah, kalau misalkan jadi teman-teman, biar kita bisa sama-sama masuk surga, biar surganya rame, teman-teman boleh banget kirim link yang tadi aku kirim di komunitas untuk sebarin ke teman-temannya teman-teman. Ke temannya teman-teman. Ribet juga ya omongan gue. Oke nih teman-teman, sobat Jovisa semua yang dirahmati oleh Allah, kita bakalan mulai pertanyaan 1 untuk Ustadz Bari. Tegang. Jangan tegang Ustadz, jangan tegang, enjoy. Sepertinya, oke kan mulai talk show nih, sekiranya tegang banget Ustadz nih. Belum gajian apa? Oke. Kalau teman-teman di sini mau udah pada gajian, Ustadz, boleh tuh minta duit sama Jovisa nggak apa-apa. Jangan. Coba boleh dong teman-teman ramein di kolom chat. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Aku pengen nanya nih Ustadz. Yang pertama adalah, kenapa sih Kak, Ustadz, akhir tahun kita identik dengan adanya muhasabah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terkait muhasabah gitu ya. Ini karena kita background aneh syariah, agama, jadi kayaknya kalau ente baca kitab-kitab fikih atau kitab-kitab apapun, itu pasti selalu dimulai namanya pembahasan itu dengan ta'rif atau apa istilahnya pengertian gitu ya. Jadi kita bahas dulu nih, sebenarnya muhasabah itu apa? Tadi kan Mas Erina kan apa namanya? Mohon maaf, Mbak Erina kan tadi nanyanya apa namanya terkait akhir tahun muhasabah. Nah, sekarang kita bahas dulu muhasabahnya. Nah, muhasabah itu kalau dalam bahasa ini kan muhasabah ini dalam bahasa Arab ya, menggunakan bahasa Arab. Jadi secara terminologi Islam, muhasabah itu asal kalimat dari hasaba yuhasibu. Ya kan? Hasiba yahsabu hisaban. Artinya menghitung. Jadi kalau dalam bahasa Arab, komputer itu hasub bahasa Arabnya, atau kalkulator itu juga hasub atau alat untuk menghitung. Nah, itu dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam terminologi Islam, muhasabah memiliki arti seseorang dalam melakukan evaluasi diri terhadap kebaikan serta keburukan pada semua urusan keburukannya aja. Tapi justru juga urusan kebaikannya itu juga harus dimuhasabah. Kenapa harus dimuhasabah juga urusan apa namanya? Urusan kebaikan? Karena kita nggak pernah tahu tuh, emang kebaikan kita sudah yakin betul-betul baik atau enggak. Atau seolah-olah memang terlihat baik, atau memang betul-betul itu baik. Karena ini beda. Karena baik atau buruknya seseorang itu tergantung dari niatnya. Bukan hanya dari perilakunya, tapi juga dari niatnya. Makanya niat kebaikan kita harus dievaluasi. Kita niat buat apa? Memang terlihatnya orang itu sholat, ya kan? Cuman kita lihat di dalam hatinya itu, yang ikhwan-ikhwan ini sholat ke masjid itu untuk bertemu dengan Allah atau bertemu dengan calon mertua. Nah, itu kan beda. Nah, ya kan? Makanya walaupun kelihatan baik, tapi tetap kudu dievaluasi. Makanya tidak hanya untuk perihal yang terlihat buruk, tapi juga tetap memuhasabah diri untuk hal-hal yang memang terlihat sudah baik. Nah, kemudian kita lihat sekarang bagaimana Al-Quran membahas tentang muhasabah. Kita lihat dulu dari hadis Nabi SAW. Dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, qala Nabi SAW, orang yang pandai ialah orang yang mengevaluasi dirinya, yang memuhasabah dirinya, serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Nah, itu orang yang pandai. Orang yang pandai adalah yang mampu mengevaluasi dirinya untuk mempersiapkan amalnya untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu an,
Umar bin Khattab mengatakan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah amalmu sebelum nanti Allah yang memperhitungkan amalmu. Itu konteksnya. Dan hiasilah dirimu sekalian dengan amal saleh karena adanya sesuatu yang lebih luas dan besar dan sesuatu yang meringankan hisab di hari kiamat, yaitu orang-orang yang bermuhasabah. Jadi muhasabah ini bukan hal kecil. Menurut Rasulullah, muhasabah ini adalah hal yang paling besar. Penting. Karena di hadis qudsi yang lain, ketika ada seorang datang kepada Allah. Datang nih orang ke hadapan Allah. Kemudian dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua anggota tubuhnya mengatakan bahwa orang ini ahli neraka. Tangannya mengatakan orang ini ahli neraka. Kakinya mengatakan orang ini ahli neraka. Karena di dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ya kan? Ada di dalam surat Yasin dan seterusnya, itu potongan ayat. Ada di hari di mana mulutmu terkunci, tanganmu yang akan berbicara dan kakimu akan berbicara atas apa yang telah kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia. Semua dari ujung kaki sampai ujung rambut bilang orang ini ahli neraka. Semua. Tapi qadarullah ketika orang ini ingin dimasukkan ke dalam neraka, ada satu yang mengatakan, ya Allah, orang ini min ahlil jannah. Orang ini adalah ahli surga. Dari mana kamu mengatakan itu? Karena pada saat itu ada satu hari, disebutkan harinya, hari ini tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, detik sekian, orang ini mengeluarkan saya dari matanya karena menangisi dosa-dosanya di masa lalu. Jadi cuma gara-gara itu yang bersaksi di hadapan Allah itu adalah satu tetes air mata keluar dari matanya dan mengatakan bahwa orang ini min ahlil jannah, orang ini adalah ahli surga. Kemudian akhirnya dengan satu tetes air matanya yang keluar dari matanya menangisi dosanya karena dia memuhasabah dirinya, Allah padamkan neraka jahanam untuk orang ini dan Allah angkat orang ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman gara-gara satu tetes air mata karena dia mengevaluasi dirinya. Makanya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang didengar langsung oleh Umar bin Khattab, muhasabah ini perkara yang besar dan sangat meringankan kita nanti di yaumil hisab. Jadi besar sekali nih urusan muhasabah ini kan. Nah, kemudian ada anjurannya juga. Ada anjurannya dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, maksudnya akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah, ini penting. Itu muhasabah dari segi Islam dan dari segi dalil yang ada di dalam Al-Quran. Terus tadi konteksnya akhir tahun bagaimana Pak Ustadz? Akhir tahun. Sebenarnya muhasabah itu menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tempatnya itu ada di dua tempat. Muhasabah itu di awal sebelum beraktivitas dan di akhir setelah beraktivitas. Jadi sebenarnya konteksnya tidak hanya akhir tahun. Harusnya awal tahun juga kita harus muhasabah. Apa yang dimuhasabahin? Memuhasabah tujuan kita di tahun itu untuk apa? Kalau misalnya konteksnya tahun, kita muhasabah dulu di tahun ini mau ngapain? Apakah tujuan kita sudah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan? Apakah keinginan-keinginan kita di tahun yang akan datang itu sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Dan cara yang mau kita lakukan untuk menempuh apa yang kita inginkan ini sesuai dengan Allah dan Rasulnya atau tidak? Nah, itu harus dimuhasabahin juga. Baru nanti di akhir kita evaluasi. Apakah sudah sesuai yang kita tuju ini sudah sesuai atau belum dengan yang Allah cintai atau tidak. Bahkan para ulama ada yang mengatakan bahwa muhasabah itu tempatnya di awal, di tengah, di akhir. Di awal memuhasabahin tujuan kita dan cara yang akan kita pakai. Di tengah itu adalah apakah cara kita ini sudah sesuai. Di akhir itu adalah apakah Allah ridho dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi sebenarnya ya kalau muhasabah di akhir tahun doang itu sebenarnya apa ya? Kalau buat aneh sih oke, cuman kurang pas gitu sebenarnya. Kalau misalnya hanya di akhir tahun aja. Karena ini konteksnya kita di akhir dan awal tahun, ya kan? Di akhir dan awal tahun berarti kan kalau sekarang dua-duanya harus dievaluasi. Yang kita evaluasi sekarang apa yang sudah lalu dan yang akan kita sekarang lakukan, yang mau kita lakukan di tahun selanjutnya itu juga harus kita evaluasi. Itu Mbak Erin. Jadi sebenarnya walaupun identiknya di akhir tahun, tapi sebenarnya harusnya yang kita evaluasi itu tidak hanya di akhir tahun, tapi di awal tahun juga
Harus kita evaluasi. Karena kenapa? Kalau dari awal tahun kita evaluasi, yang akan kita muhasabahi di akhir tahun itu tidak begitu banyak. Kenapa? Karena sudah kita pikirin, kayak ibarat ente sebelum berjalan sudah prepare. Ya kan, sudah prepare semua segala macam, pasti nanti pas di akhir ente tidak akan menemukan banyak kesalahan, banyak kegagalan. Karena kenapa? Sudah dipersiapkan secara matang. Kalau dievaluasinya terakhir, itu biasanya penyesalan. Kalau memang tidak ada dipersiapkan dari awal. Makanya kalau Ane lihat, bagusnya muhasabah itu di awal tahun dan di akhir tahun. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Begitu Mbak Erina. Oke, Masya Allah. Pantesan nih Ustadz, yang mau ikut di sini kayaknya banyak banget penyesalan yang di 2022 nih kayaknya nih. Ayo ngaku jawab Sobat Jovisa, ya kan? Ternyata, aku iya sih bener ya. Bahkan hampir sama aja kayak evaluasi ya Ustadz ya. Muhasabah itu ya seperti evaluasi ya. Kita sama aja kalau kita bangun tidur, kita mau ngapain tujuan di hari itu, pas malam mau tidurnya kita evaluasi diri kita. Sama aja ya seperti muhasabah, apakah beda? Ya, jadi sebenarnya semua aktivitas ya, bukan hanya awal tahun, akhir tahun. Semua aktivitas kita di hari ini, kita evaluasi dulu. Apa tujuan kita? Kita lihat, kita hari ini pengen ngapain. Nah, terus kita lihat, kita review dulu, kita lihat apakah yang akan kita lakukan ini sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Apakah yang akan kita lakukan ini tujuannya sudah sesuai dan membuat Allah cinta kepada kita atau enggak. Kan konteksnya tadi katanya muhasabah cinta, ya kan? Berarti kita harus tahu nih, yang mau kita lakuin ini Allah cinta atau enggak. Kalau enggak, ya tinggalin. Kan simple. Nah, baru nanti di akhir pas sebelum kita tidur, kita muhasabah lagi. Begitu. Jadi, muhasabah itu. Masya Allah, keren banget. Di awal dan di akhir nih Sobat Jovisa. Karena kita temanya muhasabah cinta, berarti kita ngomongin hal-hal yang Allah cinta. Jangan yang Allah nggak cinta, Allah pada lakuin tuh. Contohnya apa? Ya, tahu sendiri lah. Virus merah jambu, deket-deket sama yang ini. Oke. Nah, teman-teman nih, biar lebih khidmat nih Ustadz, saya lupa, karena manusia tepatnya hilaf dan lupa, ada sebelumnya kita juga mempunyai leaders nih, Ustadz. Leadersnya ini akan membacakan tilawatil Quran pada sore hari ini. Tadi udah dibuka dengan pembukaannya Ustadz, pembukaannya aku, biar lebih khidmat lagi, kita juga tilawah dari leaders kita. Sebelumnya mana ya? Kak Amanah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah. Bentar, oke, boleh Amanah? Ya, Amanah silahkan. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan membacakan surat Al-Hajj, surat ke-59, ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Masya Allah, suaranya terlantun sangat merdu ya, Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Kak Amanah. Bener-bener adem seperti ubin masjid. Salah, inget ya yang ikhwan, nggak boleh matanya kemana-mana, ditutup dulu, tundukkan pandanganmu. Ustadz Bari, maaf ya. Oke. Ini lihat diri Anda sendiri kok, tenang aja. Masya Allah. Oke, nih Sobat Jovisa semua, ini kita bahasanya interaktif dan santai aja ya, karena aku tahu teman-teman semua pasti mengandungi sejumlah penyesalan dari 2022, jadi temanya jangan tegang-tegang amat, jadi kita santai aja, dan juga teman-teman boleh banget interaktif di kolom chat, karena nantinya bakalan ada giveaway dari aku, yaitu saldo GoPay untuk 2 orang yang paling aktif, dan juga untuk
Snapgram bagus banget nih. Snapgram tuh bagus. Jangan lupa follow @jovisa.id dan juga @bari, A-nya 2 kali karena dia nggak bisa diduain, Bari Almuti, dan juga boleh aku @erinata. Ingat ya, jangan lupa di-tag dulu tuh biar aku bisa ngeliat nih siapa nih yang bagus kira-kira dari review pada sore hari ini. Biar nanti tiba-tiba, Assalamualaikum, alhamdulillah nih dapat saldo GoPay, kan lumayan. Daripada lumanyun, ayo. Lumayan buat telepon-telepon yang mau diajak ta'aruf. Bercanda, nggak boleh. Oke, Ustadz nih, keren banget tadi ya, adem banget, sampai saya juga rasanya pengen tidur, salah, pengen ikut kajian lagi. Nah, di sini aku mau nanya nih, Ustadz, tadi kan kita udah berbicara perihal kenapa sih akhir tahun itu identik dengan muhasabah. Ternyata muhasabah itu bukan hanya identik di akhir tahun, tetapi setiap harinya juga kita bermuhasabah, berevaluasi diri, bahwasannya kita itu setiap orang itu memiliki tujuan gitu. Beda halnya dengan Jovisa yang nggak punya tujuan, gimana tuh muhasabahnya, bingung juga ya. Bener kata Ustadz Bari, kalau kita nggak ada tujuan, nggak muhasabah di awal, yang ada penyesalan semua. Karena kita nggak tahu tuh to-do list yang akan kita lakukan, yang udah kita lakuin gitu. Terus Ustadz nih, banyak ya Ustadz ya, kalau misalkan kita ini kan muhasabah, terus juga banyak sekali Sobat Jovisa di sini tuh yang merasa down. Hidup itu kan up and down, jadi ada yang kadang kita di atas banget imannya, terus tiba-tiba kita jatuh di bawah gitu ya. Saya juga merasakan seperti itu nih Ustadz nih. Alhamdulillahnya saya masih ditumpuk nih sama kajian yang ada di Jovisa, asik promo mulu. Oke, nah yang mau ditanyakan adalah apa yang harus dilakukan ketika kita merasa down akibat dosa-dosa kita yang telah kita berbuat selama tahun penuh di 2022, Ustadz. Yang kudu dilakuin gitu ya kalau lagi down. Karena kita banyak banget dosa nih. Ya, oke. Ane kutip dari Al-Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri mengatakan, jika kau terjerumus ke dalam dosa, maka jangan jerumuskan kembali dirimu ke dosa yang lebih besar, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi sebenarnya dosa besar, termasuk dosa besar ketika kita berputus asa dari rahmat Allah. Jadi dosa apapun yang kita lakukan, jangan kita jerumuskan kembali diri kita ke dosa yang lebih besar daripada dosa yang di awal, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, jadi cara yang pertama, kalau memang kita sudah down karena perbuatan dosa yang kita lakukan, yaitu al-istighfar. Yang pertama adalah al-istighfar. Kita beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada dari Al-Imam Ad-Dailami, dari sahabat Imam Ali bin Abi Thalib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli da'in dawa'un. Di setiap penyakit pasti ada obatnya. Wada'udz dzunubi al-istighfar, dan penyakit dari dosa adalah istighfar. Jadi menurut para ulama juga, menurut para sahabat Nabi, bahwa dosa itu adalah penyakit, dan penyakit dari dosa itu adalah beristighfar kepada Allah. Jadi yang membuat down, jadi efek samping kan, kalau penyakit itu kan ada efeknya ya. Efek dari berbuat dosa itu pasti kita down. Dan penyakit ini harus diobati. Obatnya adalah al-istighfar, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita harus mahamin luasnya ampunan Allah. Jadi ente harus pada tahu nih, ampunan Allah itu lebih luas dari apapun. Apa buktinya? Ada hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Hadis qudsi ini langsung teksnya dari Allah Azza wa Jalla. Teksnya langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ciri-ciri hadis qudsi itu biasanya didahulukan dengan qala Allahu Ta'ala. Telah berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya riwayatnya hasan sahih, an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini adalah pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kecil diasuh sama Nabi. Dan Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang paling akhir wafat. Jadi kedua sebelum terakhir sahabat Nabi yang wafat itu adalah Anas bin Malik. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata bahwa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Telah berkata Allah tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, wahai anak Adam. Nih Allah lagi ngomong sama kita. Wahai anak Adam, innaka ma da'autani rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Masya Allah, kalimatnya indah sekali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau terus berdoa kepadaku dan engkau terus berharap kepadaku,
aku ampuni semua apapun yang telah engkau lakukan, dan aku sudah tidak peduli lagi dengan dosa-dosamu. Bayangin, selama ente masih terus berdoa kepada Allah dan ente selalu istirja. Istirja itu artinya berharap kepada Allah, selalu kembali kepada Allah apapun kondisi ente, sebesar apapun dosa yang ente lakukan, selama ente masih berdoa kepada Allah dan berharap dengan ampunan Allah, Allah mengatakan apa? Ghafartu laka ala ma kana minka. Allah ampuni seluruh dosa-dosa ente, wala ubali, dan aku sudah tidak peduli lagi dengan dosa-dosamu. Insyaallah. Besar betul kan? Dilanjutkan hadisnya. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, apabila engkau memiliki dosa sebesar langit dan bumi, tsumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni seluruh dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli lagi dengan dosa-dosamu. Masyaallah. Dilanjutkan lagi Allah mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar langit dan bumi. Bayangin, gak main-main kan? Sebesar langit dan bumi. Engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar langit dan bumi. Tsumma laqaitani, kemudian engkau bertemu dengan aku, la tusyrik bi syai'a. Catatannya satu, selama ente tidak melakukan dosa syirik, ente datang kepada Allah dengan seluruh dosa-dosa ente, dengan catatan di seluruh dosa ente itu tidak ada dosa syirik, tidak ada dosa menyekutukan Allah, la ataituka biqurabi maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar itu juga. Masya Allah. Bayangin, jadi ampunan Allah itu sangat luas, jadi jangan down, tenang aja, Allah pasti maha mengampuni. Allah pasti maha mengampuni. Nah, kemudian yang ketiga, segera menambal keburukan dengan kebaikan. Karena ada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ditambal keburukanmu dengan kebaikan di waktu yang sama. Tamhuha, seketika dosa ente akan dihapus. Dosa yang sedang ente lakukan tadi Allah hapus. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan kamu berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang terpuji. Nah, gimana cara nambel amalan keburukan? Misal tangan yang berbuat dosa, maka langsung gerakin tangan ini setelah kita beristighfar, gerakin tangan ini untuk melakukan hal yang baik. Misalnya ente habis nonjok orang, nah langsung ente ulurkan tangan ente kepada orang tersebut, karena ini hubungannya hablum minan nas, ente ulurkan tangan ente untuk meminta maaf, untuk langsung meminta maaf. Kaki ente langsung arahkan ke masjid. Begitu cara nambelnya. Kalau hubungannya hablum minallah, selesaikan dengan cara Allah. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, hablum minan nas, selesaikan dengan cara manusia. Mata kita habis melakukan maksiat, langsung arahkan mata kita ke Al-Quran, supaya Allah menghapus maksiat yang tadi mata kita telah lakukan. Jadi begitu caranya, cara menambal dosa-dosa kita. Nah, begitu. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama beristighfar, kemudian pahami betul-betul bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Allah selalu memberikan harapan kepada umatnya. Kemudian segera menambal keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan. Begitu Mbak Eri. Wallahu a'lam. Oke, Masya Allah, keren banget. Ternyata bukan cuma gigi aja yang bisa ditambal, tapi ternyata keburukan kita bisa ditambal nih Sobat Jovisa. Boleh dong ketawanya sedikit, biar kita semangat nih biar hari ini nih. Masya Allah, keren banget ya Ustadz. Ternyata bener ya, berarti ya kita tuh istighfar itu bener-bener mempunyai fadilah yang keren banget, dan dia bener-bener bisa mengampuni bisa menghapus dosa kita sebanyak apapun dosa kita gitu ya Ustadz ya. Keren banget. Oke Ustadz nih, aku juga mau nanya lagi nih. Oke teman-teman, boleh banget ketika kalian lagi pengen bertanya banget sama Ustadz, boleh nanti open mic. Nanti setelah yang aku beri, ini kita masih tanya jawab dulu ya, masih talk show. Jadi untuk teman-teman boleh disimpan dulu pertanyaannya, dan boleh juga langsung diketik di kolom chat. Dan jangan lupa bagikan kebahagiaan ini, keseruan kita pada sore hari ini di @jovisa.id dan juga @bari, hanya 2 kali, almuti. Oke Ustadz, aku mau tanya lagi nih Ustadz nih.
tadi kan Ustadz udah jelasin tuh tentang kenapa sih identik dengan muhasabah, terus juga apa sih yang harus dilakukan ketika kita ngerasa down gara-gara dosa kita udah numpuk segunung. Nah, aku mau nanya nih Ustadz nih, apa sih sebenarnya keutamaan dari muhasabah itu sendiri? Apakah dari muhasabah benar-benar akan memberikan kita energi positif, dan apakah sebenarnya fadilah yang benar-benar diutamakan dari muhasabah ini tuh apa gitu? Kenapa sih kita harus melakukan ini, bahkan bukan hanya di awal dan di akhir tahun, melainkan setiap harinya kita harus bermuhasabah? Ya. Gitu, Ustaz. Oke. Betul, muhasabah itu bisa memberikan energi positif pasti. Dan energi positifnya ini langsung berdampak kepada diri kita sendiri. Jadi yang pertama, energi positif yang pasti akan kita rasakan setelah kita memuhasabah diri kita itu pertama membuat diri kita tidak sombong, tidak takabur. Itu energi positif yang bisa kita rasakan ketika kita bermuhasabah. Yang pertama, diri kita menjadi tidak sombong. Karena kata para ulama, ada beberapa potensi orang itu akan melakukan sombong. Yang pertama, ziyadatul mal. Ketika harta seseorang itu bertambah, ada potensi orang itu akan sombong. Kedua, ziyadatul mansib. Orang itu ketika naik jabatannya, ada potensi dia akan sombong. Nah, ini lumayan juga ini. Ketika orang itu naik pangkat, ada potensi, wah gue hebat. Gitu kan? Ketiga, ziyadatut ta'ah. Ketika ketaatan bertambah, ingat ini yang bahaya. Ketaatan bertambah juga ini akan menyebabkan kita sombong. Harus hati-hati. Maksudnya apa ketaatan tambah? Ketika kita seandainya merasa bahwa kita sholatnya sudah bagus, segala macam, kita melihat orang, orang ini sholatnya lebih bagusan gue daripada dia. Sedekahnya lebih banyakan gue daripada dia. Kayaknya tahajudnya juga lebih banyakan gue daripada dia. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Kalau mau sombong, harus hati-hati. Karena kenapa? Udah telat kita sombong. Iblis sudah lebih dulu daripada kita. Kalau mau sombong, ya kan? Itu harus kita evaluasi. Penting buat kita nih. Karena kenapa? Iblis itu dosanya cuma satu. Iblis itu adalah makhluk paling taat. Makhluk paling taat. Cuman gara-gara dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Cuman mengatakan itu, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Langsung Allah depak dia dari surga. Bayangin, cuman dosanya satu. Lah kita dosanya berapa ya? Sombong iya, kan ria iya. Entah apa aja kita lakuin kan, terus kita yakin betul gitu kita bisa dengan amalan kita bisa langsung masuk surga. Ini kita harus muhasabah diri. Jadi yang paling pertama, yang paling penting itu ketika kita muhasabah, kita langsung hatinya menunduk, langsung menunduk di depan Allah. Itu energi positif yang pertama yang akan kita lakukan, yang akan kita dapatkan. Kemudian senantiasa berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu muhasabah itu adalah orang yang paling Allah berikan kasih petunjuk. Ada dalam tafsir Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah, muhasabah itu bisa terus berada dalam petunjuknya Allah. Jadi kalau ente semua pengen selalu diberikan petunjuk oleh Allah, maka banyaklah muhasabah. Karena muhasabah itu adalah salah satu metode kita berinteraksi dengan Allah langsung tanpa perantara. Makanya Allah akan selalu memberikan kita petunjuk, ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang benar. Karena dengan muhasabah kita melibatkan Allah dalam setiap aktivitas. Yang ketiga, seseorang akan memanfaatkan waktu dengan baik. Orang energi positif yang akan kita dapatkan ketika kita sering bermuhasabah, orang itu akan memanfaatkan waktunya dengan baik. Ada dalam surat Al-Ghasyiyah. Dalam surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ketiga dan keempat. Begitu pula setelah kita beramal, kita bermuhasabah pula, jangan sampai amal kita menjadi bekerja keras lagi kepayahan, malah memasuki api yang sangat panas. Itu kita bekerja keras susah payah, tapi rupanya amalan kita malah memasukkan kita ke dalam api neraka. Ini disindir dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ketiga dan keempat. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seseorang menyangka telah beramal banyak dan merasakan kepayahan, malah pada hari kiamat ia masuk neraka yang amat panas. Jadi ini parahnya orang yang tidak pernah bermuhasabah. Dikira amalnya sudah baik, benar. Ternyata nyampe di yaumil qiyamah bermuhasabah. Makanya sering kali dulu kita SD, SMP, SMA habis ujian, kan? Selesai kita nulis udah selesai, guru-guru kita selalu mengatakan apa? Coba dikoreksi lagi jawabannya sebelum dikumpulkan. Guru kita udah ngajarin kita untuk muhasabah, ya kan? Coba diperiksa lagi jawabannya udah benar atau belum.
Jangan-jangan kita jawabannya seolah-olah benar karena euforia pengen cepat selesai, rupanya jawaban kita tidak tepat. Nah, ini penting juga. Jadi itu energi positif yang kira-kira akan kita dapatkan ketika kita sedang selalu bermuhasabah. Yang pertama, membuat diri kita tidak takabur atau sombong, terus senantiasa berada dalam petunjuknya Allah Azza wa Jal. Seseorang akan memanfaatkan waktunya dengan baik ketika dia sedang dalam kondisi bermuhasabah terus. Nah, begitu teman-teman. Jadi energi positif itu yang akan kita dapatkan insya Allah ketika kita selalu dalam kondisi bermuhasabah kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu Mbak Erin. Oke, Masya Allah, keren banget. Ih, keren banget deh. Ini kalau boleh dilihat-lihat, boleh dong teman-teman nih, biar Ustadznya makin semangat. Lihat nih, semangat banget senyumnya. Wih, menggelegar seperti, wow, keren banget. Tidak terasa ya Ustadz ya, ternyata Ustadz sudah beristri, Masya Allah, luar biasa. Dan juga teman-teman di sini tenang aja, nanti akan dikasih tips kok sama Ustadz Bari. Karena banyak banget Ustadz nih yang bertanya tentang ta'aruf, maaf ya kalau misalkan ini pertanyaannya di luar konsep. Yang bertanya seperti itu nanti dulu, oke? Nanti dulu, kita sekarang lagi ngomongin muhasabah. Oke, nah teman-teman. Nah Ustadz nih ada yang bertanya seperti ini nih Ustadz nih. Ini pertanyaannya keren banget. Sebelum aku nyambung ke pertanyaan talkshow kita, aku mau ini dulu nih. Saran amalan yang mudah dilakukan tapi besar pahala dan fadilahnya. Amalan, ada nggak kira-kira Ustadz? Ada, banyak. Tapi yang paling bagus ya, yang menurut aneh dan ini banyak dilakukan oleh para ulama kita. Yang dilakukan itu, jadi memang Nabi SAW itu pernah mengatakan kepada para sahabatnya bahwa umur umatku itu rata-rata hanya kisaran 60-70 tahun. Yang lebih dari itu hanya sedikit. Jadi hanya kisaran 60-70 tahun, ya kan? Beda dengan umur-umur umat sebelumnya. Umur-umur umat sebelumnya kalau kita masuk ke dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah kepada kaumnya itu 1000 tahun dikurang 50. 1000 dikurang 50 berarti umur Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya itu sampai 950 tahun. Nah, umur kita, umur umat Nabi Muhammad paling kisaran sampai 60 sampai 70, jarang yang lebih dari itu. Makanya akhirnya para ulama kita sampai mengatakan bahwa carilah amalan yang simple tapi impact-nya besar. Jadi kalau kata pembinaannya Bu Ita itu mengatakan bisnis itu kalau bisa 20 modal 20% tapi mendapatkan keuntungan 80%. Jadi maksudnya amalannya simple tapi efeknya besar. Ada yang mengatakan tahajud, duha dan lain-lain. Ya, mungkin itu betul. Cuman untuk sebagian orang mungkin agak terlalu tidak mudah juga ya. Cuman yang sepengetahuan anak, yang amalannya simpel tapi efeknya besar itu baca Quran. Amalnya simpel tapi efeknya besar. Kenapa? Kenapa Al-Quran? Karena Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau ente baca alif lam mim, ente mendapatkan pahala 30 dan satu hurufnya itu dikali 10. Jadi kalau ente baca alif lam mim, ente mendapatkan 30 kebaikan. Kalau ente baca bismillahirrahmanirrahim, ente mendapatkan berapa? 190 kebaikan. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Makanya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i itu khatam Al-Quran satu hari itu 1 kali, 1 bulan 30 kali. Masuk bulan Ramadan, 1 hari 2 kali, 1 bulan 60 kali. Al-Imam Qatadah As-Sadusi mengkhatamkan Al-Quran 1 pekan 1 kali. Masuk bulan Ramadan 3 hari sekali. Masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan 1 malam 1 kali. Kenapa kok mereka mengejar ke Quran? Karena mereka tahu amalan mereka umur mereka sedikit tapi amanah mereka banyak. Makanya mereka mengejar lewat Quran. Kenapa? Karena menurut hitungan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Quran itu jumlah hurufnya ada 1.027.000 huruf kali 10. Itulah pahala yang ente dapat. Ditambah lagi ente bacanya bulan Ramadan plus dalam kondisi berpuasa. Wah, berapa pahala ente kira-kira? Kan simple amalannya. Ya kan? Amalannya simple tapi efeknya besar. Itu amalan kira-kira, Mbak Erin.
Oke, Masya Allah keren banget. Terus juga saya mau nanya nih Ustadz nih, aku mau nanya deh. Kan tadi kan Ustadz pernah bilang bahwasannya muhasabah itu adalah bagaimana kita berbicara sama Allah gitu. Nah, biar kita tuh berbicara sama saya agak ngawang nih Ustadz. Karena kan kalau kita berbicara sama Allah tuh melalui apa? Entah dari sholat kah atau dari apakah gitu? Gimana tuh Ustadz tuh? Dari yang tadi Ustadz bilang kan muhasabah itu berbicara langsung kepada Allah. Muhasabah kan identik dengan evaluasi diri gitu. Nah, biar kita bisa ngomong langsung sama Allah tuh ngapain gitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan kita dari perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langsung bertemu dengan Allah tanpa perantara. Langsung, jadi Rasulullah ketika mendapatkan perintah salat itu langsung dari Allah tanpa perantara malaikat, tanpa perantara apapun, langsung dari Allah. Makanya Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi ente langsung bisa berkomunikasi dengan Allah dengan perantara salat. Nah, jadi bisa juga ente dengan perantara salat, kemudian kan banyak salat, kan ada salat duha, ada salat taubat, ya kan, ada salat istikharah, ada banyak. Jadi banyak dengan cara itu, dan itu adalah cara paling indah sebenarnya. Ente curhat sama orang itu bakal kemana-mana itu, ya kan? Ente curhat sama orang entah kemana-mana aja tuh. Itu bisa ente punya rahasia, ente curhat ke orang, rahasia ente bisa jadi rahasia umum, ya kan? Nah, kalau ente curhat sama Allah langsung dalam sholat ente, dalam sujud ente menangis kepada Allah, rahasia ente akan terjamin. Dan ente insya Allah akan Allah arahkan langsung kepada solusi yang memang ente akan lakukan ke depan. Begitu. Oke, keren banget nih teman-teman. Berarti ngobrol sama Allah tuh dari sholat tuh bagus. Tapi Ustadz, sholat itu kan banyak ya sunahnya. Kalau wajib, oke, semua muslim memang sholat wajib gitu. Ada nggak sih di antara sholat-sholat yang sunnah, itu pahalanya tuh bener-bener gede, dan kita bener-bener doa kita, istilah katanya tuh langsung dijabah sama Allah. Itu ada nggak sih Ustadz? Ya itu sholat tahajud lah. Sholat tahajud itu satu-satunya sholat yang Allah sebutkan langsung di dalam Al-Quran. Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil. Ini tadi ente nanya gimana sih ta'aruf apa gitu ya. Ini nih. Langsung nih. Ada jawabannya. Allah sendiri yang mengatakan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah kau di malam hari walaupun sedikit. Nisfahu, setengahnya aja deh. Awin qus minhu qalila. Atau ente kurangin aja sedikit enggak apa-apa. Auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Atau ente tambah sedikit dan ente tambah dengan membaca ayat Al-Quran. Apa ganjarannya orang yang hobi tahajud? Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Allah akan jadikan lisannya itu tsaqil. Lidahnya itu berat, berbobot. Ente kalau perhatikan hadis-hadis Nabi Muhammad itu ngomongnya sedikit tapi langsung nyelekit masuk ke hati orang. Nah, jadi kalau ente pengen lidah ente berbobot di depan mertua, tahajudlah. Nah, di depan calon mertua tuh ente yang lamar anak orang kan, lidah ente berbobot, didengar langsung sama calon mertua, ya kan? Wah, karena ente habis tahajud malamnya, ya kan? Itu caranya. Ente mau ta'aruf, ya kan? Mau ini, angkat tangan ente dulu di malam hari, sepertiga malam, lisan ente berbobot. Nah, atau di surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Ingat, Allah mengatakan minal laili, dari sebagian malam. Allah mintanya hanya sebagian malam, enggak seluruh malam. Jadi sebagian ente pakai untuk tidur, sebagian lagi ente pakai untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dengan sebagian malam itu kau bangun untuk bertahajud sebagai nafilah, amalan tambahan untukmu. Asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah akan menaikkan kamu ke derajat yang paling tinggi. Jadi ganjaran orang yang suka tahajud, Allah akan naikkan pangkatnya ke yang lebih tinggi. Dia hobi tahajud, pangkatnya manajer, Allah jadiin direktur insya Allah. Ente mau pangkat apa? Allah naikin derajat ente insya Allah dengan tahajud. Pasti orang-orang tahajud itu Allah naikkan derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan kata para ulama, kalau ente pengen melihat ahli surga yang masih ada di dunia, lihatlah para ahli tahajud. Lihatlah ahli tahajud. Itu sebenarnya mereka itu adalah ahli surga yang masih hidup. Tapi mereka insya Allah sudah mendapat jaminan dari Allah bahwa orang ini nanti akan memasuki surganya Allah. Dan bahkan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan doa orang di malam hari itu seperti anak panah yang langsung menancap kepada sasarannya. Jadi kalau ente tahajud di malam hari berdoa, itu seperti anak panah yang menancap masuk ke sasarannya langsung. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah keren banget ya.
Ustadz hari ini berbobot sekali, berarti tadi malam Ustadz habis sholat tahajud nih kayaknya. Kan emang kayak gitu ya Ustadz ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau ada acara, bukan hanya ingin menikah nih teman-teman ya, untuk menyambut 2023 boleh nih tahajud nanti malam. Biar apa, tanggal 1-nya tuh teman-teman tuh semangat. Apalagi hari Senin. Semangat kerja, nggak ada libur. Gue tahu kalian pada sedih semua pasti ya, nggak ada liburnya yang orang kantor nih, apalagi anak sekolah. Aduh, anak sekolah doang yang libur. Doy. Oke, keren banget Ustadz ya. Ternyata seperti itu ya. Udah banyak banget nih yang bertanya nih, tapi sebentar ya, kita belum buka sesi tanya jawab. Tadi hanya spill karena fadilahnya keren banget yang tadi aku bilang. Terus juga nih, Ustadz aku mau bertanya adalah bagaimana mengistiqomahkan ketika kita sudah melakukan Oke, sorry Ustadz. Apakah yang harus dilakukan pertama kali? Apakah yang harus dilakukan pertama kali agar kita untuk kita ini benar-benar siap di tahun 2023 dan bagaimana mengistiqomahkan hal-hal tersebut gitu, Ustaz? Yang pertama, ente harus punya tekad yang kuat, azam yang kuat. Yang pertama harus ente lakukan azam yang kuat. Ente harus punya tekad yang kuat. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Lanahdiyannakum subulana. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi, kalau orang yang sudah bertekad kuat, Allah akan tunjukkan nanti jalan. Allah menggunakan kalimat subul. Subul itu jamak dari sabil. Sabil itu jalan, subul itu jalan-jalan. Jadi banyak Allah akan tunjukkan jalan-jalan solusi dari semua persoalan dia. Ketika dia memiliki tekad yang kuat. Kemudian ada perbaiki niat. Setelah tekad kita kuat, niat kita juga harus kita benerin. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu pasti akan berbuat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang berbuat itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi pertama tekad yang harus kuat, niatnya kudu benar. Kemudian yang ketiga, hidupkan hati. Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri ini adalah gurunya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, hati itu ada dua model. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Ya kan? Dan hati ini penting untuk manusia. Rasulullah SAW mengatakan, inna fi jasadil mudghah. Di dalam tubuh kita ini ada satu gumpal daging. Idza salahat jasadu kullu. Kalau daging ini baik, maka seluruh amal perbuatannya baik. Wa idza fasadat jasadu kullu. Dan kalau daging ini buruk, pasti seluruh amalannya juga akan buruk. Kata Rasulullah, ala wahya qalbun. Ini adalah hati. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, hati itu ada dua model. Ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Nah, terus bagaimana untuk hati yang mati? Untuk hati yang mati, obatnya adalah perbaiki amalan wajib. Dan untuk hati yang sudah hidup, jagalah dia agar tetap hidup dengan amalan-amalan sunnah. Nah, jadi jaga hati kita. Kalau kita bisa ngoreksi diri kok. Kalau hati kita sedang dalam kondisi mati, perbaiki amalan wajib kita. Sholat kita perbaikin. Misalnya kita udah sholat kok 5 waktu, Pak Ustadz tambahin. Ya kan, wudunya dibenerin, tumaninahnya dibenerin, bacaan Qur'annya mungkin agak dilamain. Jadi dibenerin lagi amalan wajibnya. Kalau sudah hidup, hati yang tadi mati sudah hidup kembali, jaga dia biar tetap hidup dengan cara apa? Jaga dia dengan amalan sunnah. Nah, itu kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Terus tadi Erin bilang gimana cara biar istiqomah, ya kan? Tadi sama, lurusin pertama niatnya dulu. Tujuan hidupnya mau kemana? Ya kan? Tujuan hidupnya kemana? Karena banyak orang yang aneh perhatiin, banyak orang yang akhirnya berhenti di tengah jalan karena dia belum punya tujuan yang jelas. Dia mau ngapain sebenarnya? Karena tujuannya belum jelas, akhirnya begitu. Nah, kalau aneh saranin, lurusin tujuan ente hanya kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ente beribadahlah kepada Allah sampai datang yakin. Apa itu yakin? Sampai datang kematian. Sampai datang kematian menjemput ente. Maksudnya apa? Berarti kita diminta sama Allah beribadah sungguh-sungguh sampai nanti kita bertemu dengan Allah. Sampai ketemu nanti sama Allah. Jadi kalau tujuannya buat Allah, semuanya pasti ngikut. Semuanya pasti ngikut. Misalnya nih, kita mau ibadah. Niatnya biar bikin orang tua bangga. Kita ibadah, udah nih, kita belajar nih. Terus orang tua bangga, udah selesai berarti tujuan. Udah sampai, orang tua sudah bangga. Tapi kalau tujuannya buat Allah, kita belajar sungguh-sungguh. Nilai kita bagus. Pas nilai kita bagus, orang tua senang. Tapi puas nggak? Belum. Tujuan belum sampai. Dia belajar lagi sungguh-sungguh, akhirnya dia terima kerja. Orang tua senang, sahabat senang, keluarga senang. Terus dia dapat kerjaan yang baik.
Sudah puas belum? Belum. Kenapa? Tujuan belum sampai. Terus dia melakukan amalan-amalan baik sampai akhirnya dia sampai ke tujuannya. Kapan? Sampai mendapat ridhonya Allah. Dia tanya langsung ke Allah, ya Allah, apakah engkau ridho dengan amalan yang sudah aku lakukan atau belum? Nah, jadi kayak ibarat gini, ente dari Jakarta, niatnya pengen ke Depok. Ya kan? Bogor lewat nggak? Kan enggak. Ya wong niat cuma sampai Depok, ya kan? Tapi kalau niat ente dari Jakarta pengen ke Bogor, Depok lewat nggak? Lewat, karena pasti namanya dari Jakarta pengen ke Bogor lewatnya Depok. Jadi apapun yang ente muarakan kepada Allah, semuanya bakal ngikut. Tapi kalau ente tidak muarakan kepada Allah, Allah tidak akan ente dapatkan di sana. Begitu. Nah, kemudian maknai syahadat. Memaknai syahadat, dua kalimat syahadat. Kalau ada orang yang sudah betul-betul memaknai dua kalimat syahadat, orang itu pasti istiqomah sampai mati, apapun kondisinya. Jadi kalimat syahadat itu adalah ikrar penentu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya kan? Kalimat syahadat ini yang membuat kita menjadi orang muslim dan tidak. Ada banyak cerita, ya kan, cerita para sahabat ketika dia mampu memaknai dua kalimat syahadat, dia mampu istiqomah sampai mati. Contohnya apa? Keluarganya Ammar Yasir. Ente lihat kan? Keluarganya Ammar Yasir dibantai sama Abu Jahal, dihabisi, bahkan dalam kondisi itu ibunya Ammar, namanya kalau nggak salah Sofia ya. Sofia itu syahid. Jadi orang yang syahid pertama dalam Islam itu bukan laki-laki tapi perempuan. Siapa? Ibunya Ammar ibn Yasir. Dia disiksa habis-habisan sama Abu Jahal hanya untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah sampai meninggal. Kalau orang betul-betul mampu memaknai kalimat syahadat ini, orang ini akan mampu untuk istiqomah sampai akhir. Nah, kemudian biar istiqomah juga apa? Banyak-banyak baca Al-Qur'an. Ya kan? Banyak-banyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau banyak baca Al-Quran, hati kita akan bersih. Dan ini akan memudahkan kita untuk selalu beramal soleh. Kemudian, banyak kumpul dengan orang-orang soleh. Seperti katanya Syekh, siapa namanya? Syekh Opik ya. Syekh Opik kan di lagunya mengatakan tombo ati, ya kan? Obat hati. Nah, yang terakhir itu berkumpullah dengan orang soleh. Kata Rasulullah SAW, serigala itu hanya akan menerkam domba-domba yang keluar dari barisannya. Alhamdulillah ada Jufisah di sini. Nah, jadi Jufisah di sini adalah kumpulan umat Nabi SAW yang tadi sudah dikatakan oleh Erin bahwa Jufisah ini adalah mesin cuci. Mesin cuci ini adalah kumpulan baju kotor. Jadi yang masuk mesin cuci nggak mungkin baju bersih. Baju bersih ngapain dicuci lagi, ya kan? Mesin cuci ini adalah kumpulan baju kotor yang insya Allah keluar dalam kondisi suci. Jadi kita di sini adalah kumpulan umat Nabi SAW yang sedang berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk terus memperbaiki diri, bermuhasabah diri sampai nanti akhirnya kita bisa masuk surganya Allah bersama-sama. Kita kumpul di sini bersama-sama karena Allah dan mudah-mudahan Allah pun nanti akan mengumpulkan kita di Firdausil A'la juga sama-sama. Jadi mudah-mudahan nanti Allah bikin satu surga khusus namanya Babul Jufisah, ya kan? Ada Babu Royan, ya kan, pintu Royan untuk orang-orang puasa. Ada Babu Sakhaya, ada pintu untuk orang-orang dermawan. Nah, ada Babul Jufisah, ada pintu Jufisah. Nah, ini khusus buat orang-orang membernya Jufisah. Amin ya rabbal alamin. Gitu, Mbak Erin. Oke, Masya Allah, keren banget. Iya, Mas Rafiq, pintu ke-8 kayaknya nih. Aktif sekali ya di chat, Masya Allah, sore hari ini. Oke nih Ustadz nih, aku juga punya peribahasa nih kayaknya. Kalau misalkan kita ngejar dunia, anggap saja bahwasannya gini ya teman-teman Jovisa, gelas itu adalah dunia, air adalah dunia. Kalau kita minta sama orang, aku mau minta gelas, ya udah Allah kasih gelasnya aja, tuh orang kasih gelasnya aja, dunianya aja. Tapi kalau misalkan kita minta air, itu udah air plus gelas. Gak mungkin kan kita minta air ditadangin kayak gitu, gak mungkin. Sama aja kalau misalkan kita mau ngejar ilmu dunia, insya Allah dunia kita dapat. Tapi kalau kita ngejar dunia aja, akhirat belum tentu dapat gitu. Masya Allah. Oke, ini banyak banget nih Ustadz yang nanya nih. Apa Ustadz? Ustazah Erina lagi ngejar GoPay karena paling aktif gitu. Ustazah Erina lagi ngejar GoPay. Aduh, GoPay nggak ada 1 juta, lo kerja aja sono. Coba di Jakarta lo cari kerja ya. Maaf, canda. Oke, ini teman-teman banyak banget yang bertanya nih pada sore hari ini. Dan aku juga pengen, Masya Allah, banyak ya. Dari Nur Fadilah nih Ustadz nih. Ya. Izin bertanya Ustadz, kenapa ketika kita lebih nyaman mengeluarkan semua keluh kesah kita ke Allah dibanding orang terdekat kita itu
yaitu atau apa sih? Kenapa ketika kita lebih nyaman mengeluarkan semua keluh kesah kita ke Allah dibanding orang terdekat kita, yaitu ibu atau sahabat? Apakah betul Ustadz, ketika Allah mencintai seorang hamba, orang tersebut akan diuji terus-menerus dan ujiannya tidak jauh dari soal perasaan? Baper. Nggak boleh baper, Nur Fadilah. Nggak boleh baper. Oke, boleh dijawab Ustadz. Oke, kenapa kita lebih nyaman untuk ngobrol sama Allah daripada sama orang terdekat? Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Allah itu lebih dekat min hablil warid. Disebutkan dalam Al-Qur'an Allah itu lebih dekat. Katakanlah wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya di mana Allah, aina Allah, di mana Allah, katakanlah kepada mereka bahwa Allah itu dekat min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadimu. Jadi memang Allah sebenarnya lebih dekat daripada ibu ente. Allah itu lebih kenal ente daripada ibu ente. Bahkan Allah lebih kenal ente daripada ente sendiri. Karena memang Allah yang nyiptain ente. Makanya ente lebih tenang untuk diskusi sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sama makhluk, ente mungkin masih ada keluh kesah. Masih ada, aduh nanti rahasia gue kebongkar atau enggak. Atau gue ngomong sebenarnya ke orang yang tepat atau enggak. Masih ada pertanyaan begitu. Tapi kalau ente ngobrol sama Allah, apapun persoalan ente akan merasa bahwa Allah lah yang paling tepat untuk dicurhatin. Rahasia ente aman. Allah bakal ngarahin ente ke jalan yang benar. Dan justru ketika ente curhat sama Allah, Allah akan memberikan ente solusi. Jadi sebelum solusi-solusi itu ada, Allah yang pertama akan berikan solusi adalah hati ente dibuat tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Yang pertama pasti Allah akan berikan ke ente ketika ente curhat sama Allah, Allah berikan dulu ketenangan. Karena ketenangan itu adalah setengah daripada solusi. Ya kan? Ketenangan itu adalah setengah daripada solusi. Nah, ketika ketenangan sudah Allah berikan, ente pasti Allah akan berikan pikiran yang jernih. Pikiran jernih itu untuk berpikir mencari solusi ketika hati tenang. Kalau hati nggak tenang, gimana ente mau pikir jernih? Ya kan? Ketika hati ente tenang, dengan mengingat Allah, ente curhat, Allah berikan pikiran yang jernih. Ketika pikiran yang jernih, ente bisa melihat-lihat mana solusi yang baik menurut ente. Nah, itu makanya kenapa ente lebih tenang sama Allah daripada sama orang terdekat sekalipun. Bisa jadi, ngobrol sama orang terdekat, ngomong sama curhat sama ibu. Totonya tetangga tahu, ya kan? Wah, rupanya dia emak kita curhat juga sama tukang sayur, ya kan? Repot juga kalau kayak gitu kan. Nah, rupanya tetangga pada tahu, ya kan? Jadi rahasia kompleks, ya kan? Belum tentu kita bisa aman. Jadi memang mungkin ada orang tua adalah solusi. Kalau buat aneh ya, orang tua itu solusi dari semua persoalan aneh untuk doa. Kalau aneh punya persoalan, aneh akan minta doanya orang tua aneh. Aneh akan minta doa orang tua aneh supaya Allah ridho memberikan jalan keluar bagi aneh. Cuman untuk curhat yang mendalam, aneh mintanya langsung sama Allah. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua tadi, Allah akan berikan ujian. Ya, dalam surat di surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ankabut kalau nggak salah, itu Allah mengatakan, kalau misalnya apakah dengan ente mengatakan beriman kemudian ente tidak diuji, sungguh Allah akan menguji sebagaimana Allah menguji umat-umat terdahulu. Jadi pasti Allah akan menguji ente. Cuman ingat, namanya ujian itu bukan hanya, pokoknya apapun yang ada di muka bumi ini ujian. Ente diberikan kekayaan, itu ujian. Ente diberikan rasa aman, itu juga ujian. Ente diberikan rasa apapun, itu ujian. Tidak hanya diberikan perasaan kayak gitu aja. Termasuk perasaan, karena mungkin ujian ente belum lolos. Jadi kenapa kita diuji perasaan terus? Ya mungkin memang ujian kita belum lolos di situ. Jadi suka ada yang nanya, Ustaz, kenapa sih ente diuji ini terus? Ya iya, karena mungkin ente belum lolos. Kalau ente sudah lolos, mungkin ujiannya akan berbeda. Karena Allah akan menguji seseorang sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Cuman ingat, tenang aja. Kalau ente mau tahu solusinya dari semua ujian yang Allah berikan kepada ente tinggal buka kitab, ente tinggal buka Quran. Al-Quran itu isinya 80% adalah kisah. Semua kisah para nabi Allah sematkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau memang ente mendapatkan persoalan, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, cara solusi yang paling tepat adalah ente lihat sirah nabi atau sirah para sahabat nabi atau sirah para nabi di zaman dahulu. Karena kenapa? Seluruh ujian manusia itu sudah Allah berikan dengan kadar dosis yang paling tinggi kepada para nabinya. Karena Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kapasitas yang telah Allah berikan. Dan Allah menguji hambanya sesuai dengan kadar keimanan. Dan keimanan manusia paling tinggi adalah keimanannya para nabi.
Jadi mustahil ada orang di muka bumi ini yang Allah uji melebihi ujiannya para nabi. Dan semua ujian manusia itu sudah Allah berikan di para nabi. Coba ente lihat, ente diuji dengan apa? Yang laki-laki diuji dengan perempuan. Ente mau tahu solusinya gimana? Ente baca kitab, ente baca sirahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ente mau diuji dengan apa? Dengan penyakit. Gimana solusinya? Ente baca sirahnya Nabi Ayub alaihi salam. Ente mau diuji dengan apa? Diuji dengan harta. Ente lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf diuji dengan harta dan bagaimana beliau menyelesaikan ujiannya. Ente mau lihat lagi ujian dengan harta, misalnya dengan jabatan. Ente lihat Nabi Sulaiman diuji dengan apa lagi? Dengan apa? Ente mau diuji dengan apa? Semua sudah Allah berikan di para nabi terdahulu. Ente mau diuji dengan orang tua. Lihat Nabi Ibrahim bagaimana menyelesaikan dengan orang tuanya. Mau diuji dengan apa? Dengan anak misalnya. Lihat bagaimana Nabi Zakaria. Akhirnya Allah berikan Yahya. Lihat bagaimana Maryam alaihissalam. Semuanya sudah Allah berikan kepada mereka. Ente tinggal lihat solusinya, lihat. Karena mereka ini adalah top levelnya ujian paling tinggi. Pokoknya levelnya top paling tinggi. Misalnya, oh ini ujian teman misalnya. Siapa ujian yang Allah berikan? Ujian pertemanan misalnya. Ada yang tahu nggak ujian pertemanan? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Atau Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, ente lihat bagaimana mereka. Bagaimana mereka berteman. Itu semuanya ada. Nah, ujian tentang orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada semua. Ente lihat bagaimana mereka menyelesaikannya. Atau misalnya Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Ya kan? Fir'aun itu kan ayah angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ayah angkatnya. Karena Nabi Musa alaihissalam ketika masih kecil dihanyutkan, kemudian diasuh oleh Asiyah, istri Fir'aun, ya kan? Ujian tentang atasan kantor, Nabi Musa alaihissalam diuji dengan rajanya. Siapa tuh? Musa alaihissalam, ya kan? Pokoknya apapun ujian yang pernah ente lakukan, itu semuanya ada. Kalau tentang harta, siapa tentang harta? Misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam tentang harta. Atau tentang kekuasaan Nabi Daud alaihissalam. Ente pengen lihat orang yang nggak selamat, Korun. Nah, lihat bagaimana mereka bersikap. Intinya tentang selingkuh. Tentang selingkuh. Aduh, antum ini ada-ada aja, ya kan? Nanti itu kita bahas di tempat yang lain. Pokoknya banyak lah. Pokoknya ente lihat bagaimana umat-umat terdahulu mendapatkan ujiannya dan bagaimana solusinya yang telah mereka lakukan. Nah, ente langsung cari apa persoalan ente dan lihat bagaimana umat-umat terdahulu diuji yang mungkin dosisnya lebih parah daripada dosis ente. Dan lihat bagaimana mereka menyikapi itu. Nah, begitu kira-kira ya. Wallahu a'lam. Oke, Masya Allah, keren banget Ustadz. Nggak usah pada ngaco deh. Selingkuh lah, ditanyain semua loh pada. Aduh, ngakak banget. Mungkin dia ke-trigger sama ini kali, yang apa Ustadz, yang ada di viral di TikTok tuh, yang ibunya itu menjadi selingkuhan suaminya sendiri. Nauzubillahi min zalik ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Jangan bertanya aneh-aneh ya Sobat Jovi. Saya malu loh, enggak malu lah semua loh ya di sini. Enggak apa bercanda. Oke. Oke Ustadz. Ini sebenarnya tadi ada pertanyaan yang memang aku juga mau tanya nih Ustadz. Tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya tadi kan Ustadz sudah menyinggung soal tahajud, karena soal tahajud itu adalah doanya paling mantep nih sebagai anak panah yang langsung ke tujuannya. Sebenarnya kalau soal tahajud itu perlu tidur dulu nggak sih Ustadz? Dan apakah tadi ada yang bertanya juga, aku lupa namanya, 2 orang ini pertanyaan langsung sekaligus aku bungkus. Apakah soal tahajud itu memang benar-benar bisa membuka hati doi Ustadz? Gitu. Hati siapa? Hati doi katanya. Hati doi bahasanya anak Jawa bisa banget tuh. Hati doi. Oke. Boleh dijawab Ustadz. Sebenarnya tahajud itu kondisi. Tahajud itu adalah kondisi. Kondisinya tahajud. Tahajud itu asal kalimat dari jahada yujahidu. Artinya bersungguh-sungguh. Tahajud itu adalah sholat yang dilakukan hanya khusus untuk orang yang bisa melakukan sholat ini adalah orang yang bersungguh-sungguh. Nama sholatnya itu namanya sholat lail. Nama aslinya sholatnya adalah sholat lail atau sholat malam. Tahajud itu adalah sholat lail, sholat malam yang dilaksanakan setelah orang ini tidur. Kalau qiyamul lail, sholat lail atau sholat malam yang dilaksanakan dalam kondisi ente begadang, tidak tidur terlebih dahulu. Nah, dari 2 ini, tahajud sama qiyamul lail,
Mana kira-kira yang menurut ente kondisinya lebih berat? Pasti tahajud, ya kan? Karena didahulukan dengan tidur, ya kan? Kalau misalnya kita tidur, ya kan, tidur dulu gitu kan, itu kan berat, ya kan? Dia udah ngerasain enaknya tidur, lagi capek, lagi apa, ya kan? Apalagi pas kemarin, ya kan, lagi pada nonton bola Piala Dunia, ya kan? Tahajud semua tuh orang, ya kan? Entah tapi sholat apa enggak, ya wallahu alam gitu kan. Yang jelas pada bangun semua kan. Nah itu dibangunin dulu kan berat, dia harus ngelawan ngantuk, ngelawan apa segala macam. Kalau qiyamul lail, ente tidak dalam kondisi tidur, jadi ente dalam kondisi terjaga. Jadi gitu ya. Jadi bedanya cuma itu aja. Nama aslinya sholat lail. Sholat lail yang dilaksanakan setelah ente tidur namanya tahajud. Tapi kalau sholat lail yang ente lakukan sebelum ente tidur atau dalam kondisi ente begadang, namanya sholat qiyamul lail. Dan sholat ini bisa dilakukan mulai kapan? Dari mulai ente setelah sholat isya ini sudah bisa ente lakukan. Begitu. Terus tadi apa lagi, Rin? Tahajud? Iya. Iya, Ustadz. Tadi kan tahajud kan, kalau tahajud tuh bisa masuk hati doi nggak nih? Bisa ngebuka bener-bener doi. Gimana tuh? Ente jangan samakan antara tahajud dengan ilmu pelet. Beda. Ya kan? Tahajud pula sama kayak ilmu pelet, ya kan? Ente kayak melet orang, bukan. Tahajud itu ente menyerahkan, ente buka, ente angkat tangan ente, langsung tertuju kepada si pemilik hati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan ente harus ingat, Allah itu akan mengijabah doanya sesuai dengan kebutuhan si hamba itu, bukan hanya sesuai dengan permintaan. Kalau sesuai dengan permintaan Allah ijabah semua, repot urusan kita, coy. Marvel habis ngeluarin film Hulk. Set, ya kan? Orang seluruh dunia pada nonton ke bioskop film Hulk. Dan semua anak kecil yang nonton film Hulk naik tangannya angkat, ya Allah, jadikan aku Hulk. Kalau Allah mengijabah doa hambanya sesuai dengan permintaan, ini orang hijau semua, coy, hancur bumi, ya kan? Hijau semua, dari Amerika ada Hulk. Ya, dari Papua tiba-tiba hijau semua, berubah warna mereka, ya kan? Wah, kan repot kalau kayak begitu. Kalau sesuai dengan apa permintaannya. Tapi ingat, Allah pasti akan mengijabah doa hamba. Allah akan mengijabah doa hambanya, pasti. Cuman ada yang Allah ijabah sesuai dengan kebutuhan dia di dunia, ada yang memang Allah tunda karena memang kalau seandainya doa ini Allah berikan di dunia, repot urusan. Ya kan? Allah kalau misalnya ngasihnya di dunia, kelihatan nih orang ini kalau gua kasih ini di sini, hancur nih orang. Ya kan? Bahaya, bisa-bisa dia kufur nikmat, bisa-bisa ini, bisa-bisa itu. Nah, makanya Allah tahan dulu. Kalau memang seandainya waktunya sudah layak. Sama seperti Al-Imam Mutawalli, Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan kalau seandainya doa ente belum diijabah ada sama Allah, tenang. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya kan? Kemungkinan yang pertama adalah ente belum siap untuk menerima doa itu. Ya sama kayak misalnya anak zaman SD zaman sekarang nonton sinetron. Anak zaman sekarang kan lebih dewasa daripada umurnya, ya kan? Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada anak kecil minta ke emaknya masih SD, "Mak, mau nikah." Masa emaknya langsung ngabulin? Ya kan nggak mungkin lah. Ya kita juga mikir-mikir dulu emaknya kan, masa iya nih anak SD minta nikah kita nikahin? Ya kan belum cukup umur. Ya jangan dulu. Jadi memang belum siap. Yang kedua, Allah akan memberikannya ketika memang dia sudah siap untuk menerima itu. Ya kan? Yang ketiga, ada kalanya nanti Allah ganti dengan yang lebih baik daripada apa yang dia minta sesuai dengan doanya. Allah akan ganti yang lebih baik. Bahkan di sebuah hadis mengatakan nanti di yaumil qiyamah Allah Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ceritanya kok Allah punya utang? Kalau manusia oke lah punya utang. Gimana Allah punya utang?" Iya. Allah punya utang itu maksudnya gimana? Allah akan lunasi hutangnya, yaitu adalah doa-doa hambanya yang belum Allah ijabah ketika di dunia. Jadi pasti, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa kepadaku pasti akan aku ijabah. Dan Allah mengijabahnya sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau memang dia dibutuhkan di dunia, Allah berikan. Tapi kalau tidak, tenang. Allah akan ganti nanti di yaumil qiyamah. Nah, untuk konteksnya apakah bisa mengetuk hati doi, Allah akan melihat apakah hati dia itu cocok untuk ente atau belum. Nah, kalau memang tidak cocok, ada masanya nanti Allah akan pertemukan kalian di tempat yang lebih layak. Cuman kalau seandainya Allah tidak menjodohkan ente dengan orang yang selalu ente sebut namanya dalam doa ente, insya Allah Allah akan menjodohkan ente
dengan orang yang selalu menyebut nama ente di dalam doanya. Begitu aja. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah. Keren banget. Serem juga ya Ustadz ya kalau jadi huluk semua ya. Serem tuh, ijo-ijo apaan tuh. Banyak banget yang lari-larian. Serem. Kalau duit ijo-ijo nggak apa-apa. Kalau manusia ijo serem. Kuncinya gini. Ente ketika berdoa, ente serahin sama Allah. Allah yang tahu yang terbaik buat ente. Intinya gitu. Pokoknya intinya, biiznillah, kalau sesuai kata-kataan yang terakhir tadi. Kalau ente tidak Allah jodohkan dengan orang yang selalu menyebut nama, yang selalu ente sebut namanya di dalam doa ente, ya kan? Insya Allah ente akan Allah jodohkan dengan orang yang selalu menyebut nama ente di dalam doanya. Oke, paham ya? Jadi ente tenang aja, pokoknya ente serahin aja sama Allah. Allah yang terlalu, jangan ngotot sama Allah. Ya Allah jodohkan aku dengan dia. Kalau dia tidak baik, pokoknya baikin dah ya Allah. Kalau dia setelah belum soleha, pokoknya solehain dah ya Allah. Gimana ke caranya sama dia? La ilaha illallah. Ngotot betul jadi orang ini kan. Tenang aja, nggak usah ngoyo. Allah lebih tahu yang terbaik buat ente. Jangan menggurui Allah. Allah lebih tahu daripada ente. Begitu ya. Intinya ente netralkan hati ente bersihkan hati ente, dan mudah-mudahan Allah akan menjodohkan ente langsung sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada ente. Ingat, ente tahu Imam Ali bin Abi Thalib? Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, seandainya doa Ali bin Abi Thalib diijabah oleh Allah Azza wa Jal, Ali bin Abi Thalib senang. Karena apa yang diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Tapi, kata Imam Ali, seandainya doa Ali bin Abi Thalib tidak diijabah oleh Allah, Ali bin Abi Thalib lebih senang. Lebih senang. Kenapa? Karena yang akan terjadi nanti langsung pilihan dari Allah Azza wa Jal. Bukan lagi pilihan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Gitu bro. Tenang aja udah pokoknya. Gitu Rin. Oke, Masya Allah Ustadz keren banget. Ini sepertinya muhasabahnya lebih ke muhasabah perasaan ya Ustadz ya. Banyak sekali. Muhasabah cinta judulnya iya. Ya. Iya bener banget nih. Ini sebenarnya teman-teman tuh mau planning buat jadi lebih baik atau planning membenarkan hati nih biar sukanya jangan bukan sama orang yang salah tuh agak bingung saya nih ya. Ini udah jam 17.30, udah setengah 6. Ini seru banget ya Ustadz ya, 150-an orang dan kita masih interaktif dan masih standby di angka 150. Iya keren banget sama Ustadz Bari. Dan banyak banget yang bertanya soal perasaan nih Ustadz nih. Tapi Ustadz nih, ini kayaknya bakalan jadi ini juga nih, ini penutup ya teman-teman. Jangan lupa sebelum aku tutup, sebelum ada pertanyaan terakhir, aku mau bilang ke teman-teman, aku akan bagi-bagi saldo GoPay untuk 2 orang terbaik, yaitu untuk yang nge-SG-in atau ngerekap hasil kajian pada sore hari ini. Jangan lupa tag @jovisa.id, juga Bari Almuti dan juga @erinata, karena nanti aku yang akan ngeliat dan aku yang akan kirim saldo GoPay ke teman-teman semua. Masya Allah. Dan jangan lupa nih teman-teman untuk follow akun yang tadi aku sebutkan, yaitu @jovisa.id dan juga @bari A-nya 2 kali Almuti, karena Ustadz Bari tidak bisa diduakan. Oke ini Ustadz nih, karena banyak banget ya melihat dari kasus-kasus yang lagi viral kemarin-kemarin itu kan berbicara tentang perselingkuhan nih Ustadz, yaitu anak sama orang tuanya. Orang tuanya itu selingkuh sama suaminya sendiri. Aduh, durhaka nggak sih itu maksudnya? Nah, ini ada yang bertanya nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Tadi mana ya? Banyak sekali. Aduh. Oke. Izin bertanya, ada seorang sahabat yang sudah menikah, tapi suaminya selingkuh dan berzina dengan perempuan lain. Sebaiknya sang istri menjauhinya atau harus bagaimana ya Ustadz? Istrinya juga sudah melayani suaminya dengan baik, apakah sang istri harus lebih dekat lagi ke Allah atau bagaimana ya Ustadz baiknya? Dari Samara Nur Hakiki. Kalau suaminya itu berzina dengan perempuan yang lain, maka dekatkanlah si istri ini ke pengadilan untuk menggugat cerai suaminya. Itu suaminya udah kurang ajar. Suaminya sudah kurang ajar. Kalau misalnya model kayak begitu, ingat, para suami, kalian itu sudah diikat. Ini kalau ente nikah KUA, di KUA ya. Makanya Ane selalu saranin ke perempuan, jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri. Nikahnya hadirkan saksi dari negara, yaitu Bapak KUA. Di buku nikah itu ditulis di situ. Ditulis di situ. Jadi para suami, ingat kalian itu disumpah, ya kan? Kalian disumpah langsung di depan negara, KUA itu yang bilang, langsung dijabat tangan. Itu ditandatangani oleh suami dan ditandatangani oleh KUA.
Di situ dikatakan barang siapa seorang suami apabila tidak benar-benar mencukupi kebutuhan lahir dan batin sang istri, atau di situ bahkan di undang-undang disebutkan, dicatat di situ namanya khunu ya, namanya khunu. Jadi si suami ini sudah diikat barang siapa kalau dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, dan bahkan misalnya tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri selama 2 bulan atau berapa bulan itu ya, Anda lupa. 4 bulan ya, selama 4 bulan berturut-turut. Dan apabila istri saya tidak ridho dan dia datang ke pengadilan agama, kemudian dia membayar iwat sebesar 10.000, maka pengadilan menjatuhkan talak kepada suami. Pengadilan dapat menjatuhkan talak kepada suami. Kemudian nanti akan dipanggil untuk di persidangan. Nah, makanya harus hati-hati. Kalau suami kok begitu, ya kan? Ini konteksnya berzina ya. Konteksnya si suami ini berzina dengan laki-laki yang lain, dengan laki-laki lain, ya kan? Dengan perempuan yang lain, ya kan? Kalau udah kayak begini, parah, ini udah keterlaluan. Ya, mau gimana lagi? Ini sudah buat Anda sih, ini sudah keterlaluan, ya kan? Nah, Anda sendiri ya pasti mendekatkan diri misalnya kepada Allah tadi ya. Yang jelas habis mendekatkan diri kepada Allah, suaminya sudah melakukan hal yang fatal gitu kan, hal yang parah sekali ini kan, bahkan sampai berzina dengan perempuan lain. Ya udah, dekatkanlah diri kepada pengadilan, ya kan, catatlah itu baik-baik, ceraikan saja kalau laki-laki model kayak gitu. Ya kan, nggak bagus itu laki-laki seperti itu. Ya kan? Ini peringatan buat kaum laki-laki, ya kan? Ada laki-laki di sini kan, Rofik, ingat Fik, ya kan? Rofik, ingat Fik. Ya, ini laki-laki ini karena itu fatal sekali. Ya kan, aneh memikirkan, nah tuh hadir, nah ingat Fik, nanti laki-laki Fik. Nah, ini aneh kasih, aneh nggak ngomong ke perempuan, aneh ngomong ke laki-laki, ya. Aneh ngomong ke laki-laki, mumpung antum belum nikah, ya kan? Aneh ngomong ke antum, kalau udah model kayak begitu, dekatkan diri ke pengadilan nih kaum ibu. Ya kan, itu sudah fatal sekali kalau suami seperti itu. Tidak boleh. Nah, nggak usah dipertahankan laki-laki seperti itu. Parah sekali itu. Dia sudah keterlaluan sekali kalau misalnya sampai berzina dengan perempuan lain. Aneh mikirnya, kalau seandainya aneh punya adik aneh menikah dan suaminya seperti itu, aneh pasti nggak bakal diam. Apalagi kalau aneh seorang bapak. Aneh punya anak perempuan, kemudian suaminya melakukan hal seperti itu. Wah, aneh pasti akan marah sekali untuk hal seperti itu. Ini parah. Dan ini dibenarkan oleh undang-undang. Kalau ente nggak percaya, ente buka kitab undang-undang pernikahan, ada beberapa kriteria perempuan yang boleh menggugat suaminya. Salah satunya disebut di situ apabila suami melakukan perzinahan. Dan itu boleh dalam undang-undang. Kalau nggak, aneh belajar hukum, jadi aneh tahu di kitab undang-undang pernikahan perempuan diperbolehkan untuk menggugat cerai si suami kalau seandainya kriteria salah satunya itu apabila suaminya melakukan perzinahan. Begitu ya. Ini peringatan buat kaum laki-laki. Wallahu a'lam. Oke, Masya Allah. Keren banget, Ustadz. Serem juga ya ternyata ya. Ternyata negara kita juga mengindahkan aturan-aturan Islam gitu. Oke. Rofi kayaknya aktif banget ya, seperti bayi 1 tahun ya Ustadz ya. Kayaknya aktif banget, walaupun cuma WK doang tuh, Masya Allah. Iya, oke, boleh. Karena ini udah 17.38 Ustadz, karena waktu kita juga semakin mepet untuk waktu maghrib, boleh closing statement dari Ustadz Bari. Oke, karena ini muhasabah cinta dan cinta itu identik dengan hati, dan ini quotes paling sering aneh katakan kepada teman-teman, hati-hati menjaga hati, karena hati yang tidak hati-hati dapat disakiti oleh hati yang tidak berhati. Maka dekatkan hati kepada sang pemilik hati supaya hati tidak akan merasakan sakitnya hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.